Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu maulana al-azim. Kami hormati bapak-bapak kami pengurus masjid, ketua beserta jajarannya, Al-Ustaz Imam Masjid sebagai pimpinan jamaah, bersama ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini melalui nikmat rahmat inayah dan taufiknya beserta izin dan ridhonya, dan juga di atas kasih dan sayangnya Allah, kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang indah, sejuk, yang nyaman ini, di dalam rangka menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Sekarang sambil menunggu pelaksanaan ibadah salat tarawih, kita dengarkan sedikit pengajian agama. Mudah-mudahan bagi bapak dan ibu besar faedahnya. Tentunya harapan dan doa bagi kami juga ada pula manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini sering kita mendengar para imam-imam kita, ustaz-ustaz dan buya kita, sebelum Ramadan banyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita banyak berdoa meminta berkahnya Allah?
manusia yang paling beruntung hidupnya di permukaan bumi ini, manusia hidup yang diberkahi oleh Allah. Apakah mereka seorang miskin, fakir, orang kaya, para pejabat aparat dan petinggi-petinggi bangsa, apabila hidup mereka itu diberkahi oleh Allah, inilah hidup yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semiskin apabila hidup diberkahi oleh Allah, mereka tidak menyesal dengan hidup yang miskin. Mereka tidak kecewa dengan kehidupan yang fakir. Si kaya jadi tidak akan menjadi manusia sombong, angkuh dan rakus apabila hidup mereka diberkahi oleh Allah. Termasuk para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin negara ini, apabila hidupnya diberkahi oleh Allah, dipastikan mereka pemimpin yang menjadi idola buat umat di negeri ini. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami bukakan pintu berkah dari langit, dan lagi juga kami bukakan pintu keberkatan dari bumi. Kalau hidup dan kehidupan mereka diberkahi oleh Allah, andaikan kita bawa dalam kehidupan berumah tangga, ternyata hidup rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah artinya rumah tangga yang tentram, yang aman, yang nyaman, yang bahagia, yang harmonis. Rumah tangga yang bersatu nan sayo sakatu. Sadancing babasi sacium nan bayang kabuki sama menaki kalulah sama menurun. Salangkah sepijak sairing dak ketukar jalan sakatu dak baru basabui. Mereka mampu mengikrarkan bersama istri suami mereka, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Tidak cerita miskin dan tidak cerita fakir. Apabila hidup mereka diberkahi oleh Allah, sakinah, rumah tangga yang aman dan tenang. Mawaddah, rumah tangga dan kasih sayang, artinya cinta dan mencintai. Mulai mereka menerima ijab kabul, tertanam cinta pada istri, takkan pudar sampai ke ujung usia. Yang rahmah itu yang mana Pak Ustaz? Rahmah itu adalah rumah tangga dan kasih sayang. Kasih untuk dunia, sayang untuk akhirat. Kalau sang suami kasih pada istrinya, seketika istri meminta belikan sebuah cincin, suami katakan, aku belikan cincin untukmu 10 jari. Diminta sebuah gelang, aku belikan gelang dari pergelangan sampai hingga siku. Belikan hanya itu dua atau namanya kalung, tak usah kalung yang panjang, cukup hanya tinggal lutut saja.
Kapan perlu kami bikinkan rumah gadang 9 ruang selanja kudo balari sampakian budak mai bau selidak pucuk melompe lubuang balerek di alamat tunggak bau kia juaya me bandua bau kia juaya perak di buku rumah batike di belakang rumah balege di dalamnya kurisi ampuak duduk tabanan tinggal pusing. Alhamdulillah tandanya mereka kasih pada istrinya. Kapan perlu dia berikan kendaraan yang mahal, Alphard, Pajero, atau namanya Faktur dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang perlu ibu sadari, begitu kasihnya suami kepada istri, yang dikasih itu kan pasti berpisah dengan kamu. Tetapi kalau namanya sayang, urusannya untuk akhirat lah. Kalau andai kata sang suami sayang pada istrinya, dia sedang mengajak istrinya untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Istriku, mari kita sholat tarawih di masjid raya Pasar Adam. Alhamdulillah, kandungnya sayang. Kalau suami sayang pada istrinya, dia ikutkan istrinya itu untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, untuk memerakatkan ibadah haji ke tanah suci. Kapan perlu dengan haji enak plus 185 juta. Kecil buat kita seketika, kita ada punya dana. Itu namanya sayang. Kasih untuk dunia, sayang untuk akhirat. Terjadilah kalimatnya rumah tangga nan sakinah mawaddah warahmah. Kalau kau dibawa kepada suatu negeri, bangsa dan negara, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kami turunkan keberkatan dari langit dan kami keluarkan dari bumi. Negeri mereka menjadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman dan tentram. Dijanjikan oleh Allah supaya negeri ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari mana sumbernya negeri yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Berdasarkan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, taat dan patuh, tunduk lutut dan sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan kalimat manusia yang betul-betul insan yang pandai bersyukur. Bersyukur itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ikut perintah Allah, ikuti perintahnya Rasulullah, ikuti para perintah pemimpin yang arif lagi bijaksana, pemimpin yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib malah kita ikuti. Itu namanya tanda manusia bersyukur kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan negeri yang aman, yang nyaman, negeri yang betul-betul bersatu berdasarkan ketaatan dan kesolehan kita beribadah kepada Allah. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri ini telah mendustai ayat-ayat kami, penduduk negeri ini telah hanya meremehkan, melecehkan, menyampingkan ayat-ayat dan wahyu kami, tunggu hari mainnya kata Allah, kami akan turunkan bencana malapetaka yang datang secara silih berganti. Ini yang dijanjikan Allah kepada manusia. Kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau manusia ingkar kepada Allah,
mencaci, merendahkan, menyampingkan ayat-ayat kami akan turunkan malapetaka, musibah secara silih berganti turun dengan begitu dahsyatnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu, wahyu Allah, wahyu suci, kalimatnya kalimat suci yang di dalamnya ada berbunyi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada yang Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di dalamnya ada kalimat memanggil manusia untuk tunduk lutut dan sujud kepada Allah. Di dalamnya ada kalimat siapa yang mengindahkan panggilan ini mereka akan mencapai kemenangan. Tetapi berani-berani manusia mengatakan kalimat yang mulia itu sama dengan gomongan anjing. Ini istighfar. Mereka orang yang betul-betul yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan satu jua, yang diberikan wewenang untuk mengayomi agama di negeri ini, dia mengatakan kalimat yang demikian. Kan udah lama Pak Ustaz, walaupun selama apapun sekarang mati tersemat di dalam insan yang beriman. Kalimat yang mereka katakan itu, mari kita beristighfar kepada Allah. Maka kita katakan ibu bapak berjamaah, Allah akan turunkan bencana. Filosofi Minangkabau mengatakan 6 buah makanan sarung, naluri harus makanan bandang. Siapa yang berbuat, mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka laknat dan kutuk. Kita berlindung kepada Allah untuk tidak mendapatkan musibah yang diturunkan Allah. Amin. Jadi yang dikatakan negeri Baghdadun Thaibatun Warakbun Ghafur, penduduk yang bersatu, para pemimpin-pemimpin bangsa, para pemerintah sangat betul-betul memperhatikan nasib para miskin. Para pemimpin-pemimpin bangsa betul-betul sangat itu mengayomi anak-anak muda, anak-anak generasi muda, mahasiswa. Pemerintah Indonesia sangat menyantuni pada rakyat mereka. Apabila pemerintah santun kepada rakyatnya, yakin dan percayalah rakyat akan pasti hormat dan memuliakan para pemimpin mereka. Inilah yang dimaksudnya namanya negeri Baghdadun Thaibatun Warakbun Ghafur. Bayangkan Bapak, seorang pemimpin yang kepemimpinannya adalah kepemimpin yang membangun, sepertinya Nabi Muhammad SAW lebih 1400 tahun yang silam meninggal dunia. Sampai sekarang ini kita hanya tidak sekampung dengan beliau, kita tidak hanya sebangsa dengan beliau, kita tidak hanya sezaman dengan beliau, kita tidak pernah melihat wajah dan rupanya beliau, tetapi kita di ujung-ujung negeri masih mencintai seorang pemimpin yang arif lagi bijaksana. Semua kita punya keinginan untuk bergabung, semua kita ingin berkeinginan untuk berjumpa, untuk lagi bersalaman dengan seorang rasul. Datang berkunjung umat Islam ke suatu tempat namanya Madinatul Munawwarah. Semua orang mengucapkan salam terhormat kepada pemimpin yang telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Mengucapkan salam sejahtera untuk Muhammad Rasulullah. Satu pertanda pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang betul-betul memimpin negeri, bangsa dan negara ini untuk mencapai keselamatan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Alhamdulillah,
Kita sebagai umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat yang berakhir nanti kelak di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu bapak yang kami hormati, silakan bapak dan ibu menterjemahkan bangsa ini. Apakah negeri kita ini, bangsa negara kita ini mendapatkan gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau negeri bangsa kita ini mendapatkan suatu negeri yang mendapat ujian, mendapat teguran, atau mendapatkan azab? Penterjemahan masing-masing kita kapalo dan sama babulu pemikiran berbeda-beda, tapi masih ada Pak para jamaah yang terhormat yang mau melindungi orang-orang yang salah dalam kalimat-kalimat yang sesat yang mereka katakan itu. Maka kita berdoa, ibu-ibu, kata itu Abu Dzar Al-Ghifari, yang pertama, kamu jangan lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, kamu jangan lupa mengingat kematian, sementara kematian itu berada hanya selalu di sisimu. Yang ketiga, kamu jangan lupa berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku berdoa kepadaku, apabila hambaku meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaan mereka. Aku akan dengarkan ikrar lisan mereka. Aku akan simak kata ijab yang ada dalam tabu mereka. Tetesan air mata mereka akan kami potret, kata Allah. Mintalah dan kami akan kabulkan. Yang penting falyastajibuli, ikuti perintahku, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, la'allahum yarsudun. Inilah yang dianjurkan Allah dalam ayat ini. Maka kita berdoa setinggi langit, sedalam lautan, ya Allah ya Tuhan, lindungi bangsa dan negara kami ya Allah. Kami berdoa di bulan Ramadan ini ya Allah, kami duduk bersimpuh di rumah suci-Mu ya Allah, Masjid Raya Pasanggadang ya Allah. Untuk itu lindungilah bangsa kami ya Allah, lindungilah negara kami ya Allah, lindungi para pemimpin-pemimpin kami yang arif lagi bijaksana ya Allah, lindungi rakyat kami ya Allah, lindungi mahasiswa kami ya Allah. Pada detik-detik yang dijadikan tanggal 11 April 2022, apa gerangan yang akan terjadi tidak bisa kita bayangkan. Yang penting kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan lindungan bangsa ini menjadi negara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak menginginkan negara ini ricuh, kita tidak menginginkan negara ini mendapatkan negara yang sengketa. Kita menginginkan negara ini negara yang bersatu. Sekali lagi kita berdoa, amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa balikna Ramadan, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Kenapa kita berdoa untuk bertemu dengan Ramadan ini? Karena Ramadan mempunyai rahasia khusus. Apa rahasia Ramadan itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, kata Nabi, Ramadan itu syahrul ummah. Ramadan itu adalah bulan umat. Apa yang kita harap pada Ramadan itu? Nabi mengatakan Ramadan itu disebut namanya syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa, bulan membersihkan diri, bulan mengembalikan manusia yang bergelimang dosa menjadi insan-insan yang fitrah, menjadi insan suci, suci seperti anak yang dilahirkan oleh seorang ibu.
Inilah yang kita cari. Semua orang yang mendapatkan ya Allah keampunan dosa ini indah depan. Orang yang akan mendapat keampunan dosa ini dengan 4 kategori. Pertama, man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, diampuni dosa-dosa yang lalu. Mankama itu apa? Mankama itu adalah mendirikan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Itu namanya mankama Ramadan. Tapi kalau kita tidak dirikan sholat 5 waktu sehari semalam, apapun bentuk ibadah yang kamu lakukan dalam hidupmu, Allah tidak akan bernilai ibadahmu menjadi ibadah yang akan dapat kamu miliki. Karena ibadah yang utama itu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Salat yang 5 waktu sehari semalam itu salat yang akan mempertanggungjawabkan seluruh bentuk ibadah yang diperlakukan oleh manusia. Salat rajanya ibadah. Jadi kalau ada di antara orang berpuasa lai, bersedekah lai, berinfak wakaf derma lai, tapi apabila mereka tidak salat 5 waktu sehari semalam, mereka tidak akan bakal mendapatkan keampunan dosa di hadapan Allah. Karena salat itu yang paling utama. Yang kedua, salat tarawih dan witir. Itu kalimatnya man qama Ramadan. Menentukan ibadahnya ibadah sunat, benar. Ibadah sunat yang nilainya sama dengan ibadah wajib, salat tarawih dan witir. Ia acaranya tu ya. Kami di Pasar Gadangkong sembahyang kami sabalik witir. Apabila ambo pulang ke kampung ya, ternyata di kampung ambo tu sembahyang tarawih 23 witir ya. Akhirnya ambo bimbang. Kini ambo tanya sama buya, apa pertanyaan bunda? Mana batu sembahyang koko buya? Sembahyang sabale dengan witir atau sembahyang 23 witir? Kalau saya Bukhari Ismirat menjawabnya, yang betul salat tarawih itu adalah salat 11 rakaat dengan witir. Inilah yang betul. Alhamdulillah. Jadi salat 23 dengan witir itu gimana ya Pak Ustaz? Itu yang benarnya. Yang betulnya 11 rakaat dengan witir, yang benarnya 23, yang salahnya tidak ikut. Enggak sembahyang baru salah. Kalau ibu ingin mendapatkan keampunan dosa, jangan ibu bocorkan, ibu tinggalkan, bapak indah ikut sertakan salat salah satu 11 atau 23 kemanapun bapak ibu pergi, yang salat tarawih itu jangan tinggalkan. Seketika berada di kota Padang, 11 rakaat dengan witir silakan laksanakan. Seketika kita berpergian ke kampung dan kemana-mana, ternyata di tempat itu salat 23, jangan tinggalkan. Itu namanya man qama Ramadan. Kita cuma dituntut untuk melaksanakan. Yang menilai, yang beri pahala Allah. Urusan Allah tak usah dicampuri. Urusan awak yang perlu awak fikirkan. Itu yang kedua, man yang mengqama Ramadan lain. Man qama Ramadan bersedekah, berinfak, berwakaf,
derma, santunan, memberi senyuman, itu namanya man-qama Ramadan. Mana lagi membaca Al-Quran atau namanya tadarus, mana lagi berzikir dengan zikran kasira, zikir yang banyak, dan ibadah sunat yang lainnya, itu masuk dalam kategori man qama Ramadan, diberikan keampunan dosa-dosa yang lalu. Yang ketiganya, ibu-ibu, yang man qama Ramadan, yang ketiganya man shoma ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, maka diberikan keampunan dosa-dosa yang lalu. Alat tiga betul. Dosa yang mana? Dosa muncul. Ibu, kita pikir-pikir dosa muncul ibu sehari kira-kira barang. Karena dimuncul kok ada gunjil, ada asu, ada fitnah, ada carui. Kalau dikumpulkan perharinya kira-kira berapa kilo. Kemudian dosa iduang kuat dulu berdosa kubiya lai. Yang paling banyak dosa iduang siap, dosa iduang ibu-ibu paling banyak. Apabila nyo makan di rumah orang, nyo culiak sama orang dulu, ndak kamu muncul nampak, cuma kai iduang nyo bisiak ke kawan rasa. Kemudian dosa matu nama banyak dosa matu ibu-ibu, jo dosa matu apa-apa. Cerilah. Mana banyak? Memang kami mengakui dosa matu apa-apa sangat banyak sekali, landasan karena kelalaian ibu-ibu sendiri. Kalau ibu tidak lalai, kalau ibu lai sopan, kalau ibu lai batarati, kalau ibu lai soleha, insyaAllah dosa kami terhenti. Karena manusia wanita ini sangat salim, yang bikin dosa laki-laki sebanyak-banyaknya dengan pakaian yang tak senonoh. Astagfirullahaladzim. Jangan salahkan Bukhari Ismirat berbicara. Kenapa? Karena itu kenyataan yang benar. Bara dosa talingo, bara dosa hati, bara dosa tangan, bara dosa kaki, bara dosa sifat, dosa perbuatan, meninggalkan salat yang tidak terpilah, kami ampuni dosamu apabila kamu lakukan man qama man sama, kamu kembali menjadi insan fitrah, anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Masya Allah. Inilah sayangnya Allah kepada manusia yang berada di bulan Ramadan ini. Yang terakhir kami sampaikan kepada ibu dan bapa, kalau kita ingin kembali ke hadapan Allah membawa kemenangan, tolonglah kita bersihkan diri kita dengan kalimat hablum minan nasnya. Hubungan diri sesama manusia, hubungan diri dengan Allah, Allah janjikan telah diampuni melalui Ramadan. Hubungan diri sesama manusia itu tidak urusan Allah, urusan kamu sendiri. Ambo sebenarnya Pak Ustaz, kalau jo manusia kula selesai, cuma cie dan surang iyo tak bisa memaafkan dia. Kalau nanti itu yunda Ba'aka ba'ayu nantabuka lebih tu maaf dia untuk ini. Inyo pernah mengecek kamu dulu itu sampai itu akhirnya itu keceknya kamu. Itu nanti sampai dia tiap upah sahabat apa dia. Kok datangnya minta maaf kambo debuya, ambo nak maafkan, antah kok tabaliak hujan kalangi putih gagak dan hitam di sinan salam maaf dan agiakan.
kok mati denai dahulu, tak putih tulang dalam pusaro, acuan dulu hendak yang jokulik dalam kubur. Demi Allah, aku takkan maafkan dia. Kapan perlu sidang di mahkamah Allah, Allah hakimnya, malaikat saksinya, ternyata dalam sidang saya yang salah, namun dalam hati ini siap masuk neraka 10 tahun daripada menyampaikan salam maaf kepakainya. Na'udzubillah. Tadangan dia anaknya Oma Josia amak bamusuh ko ciko pana dandam amama ko musuh sampai ke kubur ko dandam sampai ke akhirat tangga mulu rumah pipi panangan ma Josia bamusuh ko ma kece alamat de kece angka kau lain dak kata singgung kau pi indah ma kece ala Josia lain dak kata singgung kau de kece angka kau indah ma kece ala ma Josia ma musuh lain dak kata singgung kau pipi indah Josia jolaki kau. Tidak ada surga Allah janjikan kepada manusia apabila ada mereka musuh antara sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.